Hai teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi shaping. Shaping itu ada dari shape tool dan bisa juga diaktifkan melalui objek. Kemudian kalian bisa pilih shaping. Pastikan di sini ada tanda checklist karena dengan adanya tanda checklist di sini bisa dipastikan bahwa shapingnya sudah aktif di halaman sebelah kanan. Nah, shaping sendiri fungsinya untuk merubah bentuk dari sebuah objek, baik itu objeknya berbentuk objek lingkaran, rectangle, atau juga bisa juga bentuk objeknya adalah teks. Yuk kita pelajarin satu-satu. Yang pertama kita harus buat dulu objeknya, yaitu di sini saya buat sebuah persegi. Perseginya kita kasih warna dulu. Kemudian kita buat objek lagi dalam bentuk lingkaran. Kasih warna lagi. Shaping yang pertama kita pelajarin adalah alat-alat untuk menggambar di sini. Alat-alatnya ada weld, fungsinya untuk weld ini fungsinya untuk menggabung dua objek yang saling bersinggungan, sedangkan di sini ada trim, fungsinya untuk memotong objek yang saling bersinggungan, dan ada juga intersect, fungsinya untuk membuat pola objek baru berdasarkan objek yang saling bersinggungan. Adapun di bawahnya ada simplify, front minus back, back minus front, ini fungsinya mirip dengan trim. Kalau boundary fungsinya mirip dengan intersect. Jadi mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama ada, kita pilih trim dulu. Trim ini fungsinya untuk memotong dua objek yang saling bersinggungan. Misalnya kita punya dua objek ini, kita mau memotong objek rektangelnya menggunakan objek lingkaran, maka yang kita harus aktifkan dulu adalah objek lingkarannya, karena lingkaran itu digunakan untuk memotong. Kita klik lingkarannya, kemudian kita pilih trim, kita klik objek yang akan dipotongnya. Nah, seperti ini. Jadi objek yang rektangelnya kepotong berdasarkan pola dari objek lingkaran. Kalau kebalik, misalnya pengennya lingkarannya yang dipotong menggunakan objek rectangle ini, maka kita harus klik dulu objek rectangle-nya, kemudian pilih trim, klik objek yang lingkaran. Nah, sekarang objeknya lingkarannya sudah kepotong. Paham ya untuk trimnya? Berikutnya kita lanjut ke weld. Weld ini fungsinya untuk menggabung dua objek yang saling bersinggungan. Caranya kita cuma tinggal klik objek pertamanya dulu, kemudian kita pilih weld to, klik objek keduanya. Formatnya akan mengikuti objek dari yang terakhir kita klik. Jadi kalau misalnya tadi kita kliknya itu yang kuning dulu, pilih weld to, terus klik objek yang merah, maka warnanya akan jadi merah karena yang terakhir kita klik adalah objek berwarna merah gitu. Ini untuk yang weld. Berikutnya kita punya lagi namanya intersect. Intersect ini fungsinya untuk membuat pola objek baru berdasarkan dua objek yang saling bersinggungan. Misalnya kita buat di sini objek lagi ada poligon nih kayak gini. Kita kasih warna dulu ya. Kemudian kita cuma tinggal klik di sini. Objeknya mau dibentuk seperti apa? Tinggal diarahkan saja. Kita klik objek pertamanya, pilih intersect with, pilih objek yang kedua, maka kayak gini, seolah-olah transparan ya. Sebenarnya bukan transparan, tapi kita punya sebuah objek baru. Objek pertama tidak terpotong, objek kedua juga tidak terpotong. Jadi cara menggunakan intersect itu, kalian cukup klik objek pertamanya, pilih intersect with, klik objek keduanya. Nah, jadinya gini, buat pola objek baru.
Berikutnya kita punya yang namanya simplify. Simplify ini fungsinya untuk memotong, jadi mirip kayak trim tadi. Bedanya kalau simplify ini dua objeknya kita harus aktifkan dua-duanya, jadi harus diblok dulu, kemudian baru kita pilih apply. Dengan di apply-nya itu maka objek yang belakang akan kepotong dengan objek yang depan. Karena untuk simplify sendiri dia selalu memotong objek yang belakang. Yang dijadikan pemotong selalu objek yang depan gitu. Kemudian berikutnya ada front minus back. Front minus back. Kita coba front minus back itu sama untuk memotong juga. Tinggal diklik aja objeknya, kemudian pilih objek pemotong sama yang akan dipotongnya, dua-duanya harus aktif dulu. Front minus back kita apply. Nah, front minus back, ulang lagi. Front minus back berarti yang depan dipotong oleh yang belakang. Apply. Gini, objek pemotongnya dia akan hilang. Terus gimana dengan back minus front? Berarti kebalikan dari yang tadi. Kalau back minus front itu berarti kebalikan dari front minus back. Yang belakang dipotong oleh yang depan. Kita blok dulu, terus tinggal pilih apply. Gini. Yang belakang dipotong oleh yang depan. Hasilnya jadi kayak gini. Yang depannya hilang karena yang depan itu adalah objek pemotongnya. Objek pemotongnya kalau back minus front sama front minus back selalu hilang ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya boundary. Boundary ini fungsinya mirip dengan apa tadi? Dengan intersect. Jadi dia akan membuat pola objek baru. Bedanya kalau intersect itu dia membuat pola objek barunya di tengahnya, kalau boundary itu di garisnya, di luarnya. Kita coba aja ya biar nggak bingung. Caranya cuma tinggal di blok aja, terus kita bisa pilih apply. Seolah nggak ada apa-apa ya, sebenarnya dia punya objek baru. Nah gini, perpaduan dari objek yang pertama yang warna kuning dan yang merah. Gini jadinya. Itu untuk boundary. Ini materi shaping untuk di objek-objek selain teks. Untuk di teks gimana? Sama, di teks juga bisa menggunakan shaping. Contohnya di sini kita coba buat ya. Ada huruf O misalnya dengan huruf D di sini. Kita mau modifikasi menggunakan antara well trim, intersect dan lain-lain kawannya ini. Kita coba. Kita bisa pisahkan dua karakter ini. Cara untuk memisahkan dua karakter itu dari objek, pilih menggunakan break artistic text. Yang lingkarannya kita ganti dulu warnanya supaya terlihat bedanya. Kayak gini. Udah pisah. Kemudian O-nya kita bisa potong menggunakan trim. Nggak usah lebar-lebar potongnya, tipis aja. Kita pilih trimnya, pilih trim, klik huruf O nya, nanti huruf O nya ini akan terpotong gini contohnya. Terus yang huruf O nya ini bisa kita pecah lagi, bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Caranya itu kalian cuma tinggal pilih objek aja, pilih break curve apart lagi kayak tadi, klik sembarang, terus klik yang mana yang mau dipisahkan. Gini contohnya. Kita misalnya pengen yang satu di depan, yang satu di belakang, maka kita tinggal klik mana yang mau ditaruh di belakang, kemudian kalian bisa tekan CTRL dengan page down. Kalau satu kali dia nggak bisa ke belakang, maka kalian harus berkali-kali pindahkan ke belakangnya, CTRL page down lagi. Kalau masih kurang,
CTRL page down lagi, kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita rapatkan antara yang atas dengan yang bawah supaya tidak terlihat terpisah. Gini. Nah, udah mulai nih nyambung. Tuh, jadi seolah-olah nyambung, sebenarnya tadi kita sudah potong duluan. Gitu. Berikutnya ada lagi, misalnya kita bikin perpaduan dari yang lain, teks yang lain, misalnya kayak gini. Kayak gini misalnya. Kita pilih jenis hurufnya yang rada tebal ya, yang agak tebal dulu. Kita pisahkan kayak tadi. Kemudian yang ini bisa digabung. Cara ngegabungnya kalian cuma tinggal klik di sini, kita ganti warnanya dulu ya supaya beda. Nah, gini. Kita cari warna yang agak jauh. Kita bisa manfaatkan shape tool di sini. Kalau mau merubah bentuk-bentuknya. Bentar. Karena tingkat kemiringan dari A dan W-nya ini beda, maka bisa aja kita trim kayak tadi itu. Nah, W-nya mari kita trim. Ya, udah gini. Kita pilih trim W-nya. Kita manfaatkan shape toolnya, yang ini bisa kita kurang kayak gini. Supaya ini terlihat huruf W, maka kita tambahkan shaping lagi. Nah, gini misalnya. Jadi W-nya ini seolah-olah tetap AW, tapi sebenarnya W-nya udah kita modifikasi. Gini misalnya. Jadi pada intinya mau itu objeknya objek yang berbentuk rectangle, lingkaran, sama poligon, ataupun objek dalam bentuk teks, itu dua-duanya masih tetap bisa menggunakan shaping ini. Berikutnya, bagaimana menggunakan shape tool pada objek rectangle. Nah, pada objek rectangle menggunakan shapingnya itu tinggal kita buat rectangle dulu. Kalau mau kita ubah berarti kita pilih shape toolnya, pilih shape tool. Di sini kita ubah dulu menggunakan convert to curve. Nah, kalau udah, kalian bisa lengkungkan di sini. Mau dibuat yang satu ke atas, yang satu ke bawah, atau dua-duanya ke atas. Semua sisinya bisa kita ubah ya, tingkat lengkungannya. Misalnya yang ini jadi kayak gini gitu. Jadi kita bisa modifikasi rectangle-nya nanti bentuknya mau seperti apa. Kayak gini misalnya. Atau juga bisa kita mau tambah titiknya di sini sudutnya, maka tinggal klik posisi yang mau ditambahkan sudut, kemudian kalian bisa pilih add nodes. Nah, yang ini tuh. Atau mau dikurangin, ada titik yang kalian gak mau pakai, titik di bawah ini gak mau dipakai, berarti kalian cukup klik titik yang mau dihilangkan, kemudian kalian pilih yang ini, delete nodes. Nah, gini. Saya rasa untuk pertemuan materi shapingnya sudah cukup ya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau bingung, kalian bisa tanya ke instruktur kalian masing-masing. Terima kasih.